Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan materi yaitu tentang tren digital kini dan nanti. Yang pertama mengenai perkembangan teknologi di era digital, kemudian yang kedua tren di era digital, yang ketiga itu dampak perkembangan teknologi di era digital, yang keempat masa depan data di era digital, yang kelima yaitu masa depan pekerjaan di era digital, perkembangan era digital, 7 model bisnis dari e-commerce, untuk materi yang terakhir yaitu metode operasi dalam bisnis e-commerce. Pertama, perkembangan teknologi di era digital. Teknologi merupakan suatu penerapan pengetahuan praktis dan bentuk proses yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Perkembangan teknologi dapat dilihat dari kemunculan Internet of Things atau IoT, di mana merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan satu objek untuk mampu berkirim data lewat koneksi tanpa bantuan komputer dan manusia. Yang kedua dapat juga dilihat dari kemunculan Artificial Intelligence atau AI, atau kecerdasan buatan. AI merupakan sebuah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang pada umumnya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Di era digital merupakan perkembangan pesat teknologi canggih yang hampir merubah semua tatanan di berbagai negara. Awal mula tren digital ditandai dengan yang pertama, personal komputer atau munculnya komputer dengan mikroprosesor. Selanjutnya yaitu dengan teknologi internet atau jejaring sosial dan media sosial. Pada tahapan ini merupakan saat ini perkembangan zaman ini di mana kita menggunakan media sosial untuk melakukan komunikasi, untuk melihat apa sih yang update saat ini dan melihat beberapa informasi entah itu untuk kebutuhan pribadi komunikasi atau untuk kita berorganisasi. Yang tahap ketiga yaitu teknologi penyimpanan dan informasi atau tren saat ini kita sudah jarang menggunakan penyerapan tapi kita lebih sering menggunakan email atau melakukan pesan teks saja. Selanjutnya yaitu ada e-book, di mana sekarang dalam sistem pembelajaran itu tidak hanya menggunakan buku textbook, tapi akan lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana itu apabila menggunakan e-book. Selanjutnya ada contoh media penyimpanan itu ada Drive dan Cloud, di mana media Drive dan Cloud ini memudahkan kita untuk menyimpan file dan tidak memakan tempat. Selanjutnya yaitu munculnya teknologi AI dan IoT seperti pada smartphone, smart TV, smart car, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu dampak perkembangan teknologi di era digital. Nah, untuk dampak perkembangan teknologi di era digital ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positif perkembangan teknologi, ini yang pertama yaitu memudahkan perolehan informasi. Nah, sebelum teknologi berkembang seperti saat ini tidaklah mudah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Apabila diperoleh tentunya memerlukan waktu ataupun biaya yang tidak sedikit. Namun, kini dengan adanya perkembangan teknologi, setiap orang dapat memperoleh informasi secara cepat dan mudah sehingga tidak memerlukan biaya yang terlalu tinggi. Kemudian dampak yang kedua yaitu memberikan kemudahan dalam komunikasi. Hal ini tentunya dapat meningkatkan intensitas komunikasi meskipun terpisah jarak. Pengguna internet dapat saling mengirim data baik dalam bentuk pesan teks, suara, gambar maupun video. Untuk dampak positif yang ketiga yaitu memberikan kemudahan dalam pertukaran data. Nah, untuk selanjutnya yaitu dampak negatif dari perkembangan teknologi. Nah, dampak negatif yang pertama yaitu karena dengan kemudahan yang diberikan oleh adanya berbagai perangkat berbasis teknologi membuat apa-apa yang menjadi semakin mudah justru dapat mengurangi usaha dan juga semangat juang bagi sebagian orang. Kemudian yang kedua yaitu teknologi yang berkembang juga justru digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kriminal di dunia maya yang sering disebut dengan cybercrime. Selanjutnya yaitu dampak negatif yang ketiga dari perkembangan teknologi yang dirasakan oleh masyarakat adalah berkurangnya rasa simpati dan juga empati. Nah, kemudahan dalam menyampaikan informasi melalui media online seringkali membuat orang bebas tak terbatas dalam menyampaikan informasi dan pendapatnya, sehingga seringkali menimbulkan hal-hal negatif seperti berita hoax, ujaran kebencian, konten pornografi, munculkan perpecahan bangsa. Next. Data di era digital. Next. Oke, pada abad 20 bisa kita cermati bahwa salah satu komoditas yang paling dicari adalah minyak. Namun kini, perusahaan saat ini yang paling dicari adalah data. Data menjadi aset utama meskipun perkembangan Internet of Things dan Artificial Intelligence menggunakan data analisis dan berkembang gitu. Dengan begitu, artinya data mining dan analisis terhadap data memiliki peran sentral dalam memberikan konteks terhadap arah perusahaan di era big data seperti sekarang ini. Maka, tak dapat dihindari bahwa kebutuhan terhadap data scientist juga akan meningkat tajam. Data science sendiri adalah bidang keahlian yang mempelajari bagaimana memanfaatkan data-data yang terserap, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, untuk digunakan dalam analisis pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Next. Masa depan pekerjaan di era digital. Nah, teknologi digital menciptakan peluang baru yang besar bagi pekerja perusahaan baik dalam maupun berkembang, tetapi terdapat variasi
digitalisasi. Nah, untuk penggunaan digitalisasi ini terbagi menjadi tiga, yaitu digitalisasi aset yang termasuk infrastruktur, mesin yang terhubung, data, platform data, proses bisnis serta interaksi pelanggan dan rantai pasokan. Dan yang ketiga yaitu digitalisasi tenaga kerja, termasuk penggunaan alat digital oleh pekerja. Adapun pekerjaan yang memiliki potensi ke depan, yang pertama yaitu pengembang aplikasi seluler. Nah, pengembangan seluler telah menghasilkan daya tarik di seluruh industri dan karena semakin banyak bisnis yang mengandalkan teknologi seluler untuk menjangkau pelanggan, permintaan pengembang aplikasi seluler akan terus meningkat. Kemudian yang kedua yaitu arsitek data. Untuk seiring berkembangnya Internet of Things tumbuh dan lebih banyak perangkat dan sensor menjadi saling berhubungan. Insinyur DevOps. Untuk pekerjaan yang keempat yaitu adalah desainer UI, yang dimana desainer ini membuat wireframe, produk, atau situs web. Sasaran mereka memastikan setiap poin konten yang ditemukan pengguna dalam interaksi mereka dengan suatu produk intuitif dan sesuai dengan visi tim secara keseluruhan. Analisis sistem ini membantu tim bisnis dan TI menemukan solusi teknik untuk masalah bisnis. Mereka memainkan peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Mereka dapat berfungsi sebagai penghubung antara TI dan pengguna akhir. Pada analis bisnis, di mana analis bisnis ini menjembatani kesenjangan antara bisnis dan TI. Mereka menentukan kebutuhan unit bisnis dan merencanakan, mengimplementasikan, dan meningkatkan sistem informasi bisnis di berbagai departemen, memastikan data bisnis dan kebutuhan pelapor penuhi. Kemudian pekerjaan yang ke-8 yaitu ada Business Intelligence Analyst, yaitu perusahaan telah menggunakan analis data besar yang telah meningkatkan aktivitas mereka dalam pengembangan data dan pelaporan. Untuk yang ke-9 yaitu adalah manajer analis pemasaran. Nah, manajer analis pemasaran ini tanggung jawab untuk memberikan wawasan berbasis data kepada berbagai pemangku kepentingan dan memanfaatkan informasi dari otomasi pemasaran dan perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan dan alat intelijen bisnis lainnya. Untuk pekerjaan yang memiliki potensi ke depan yang terakhir yaitu adalah customer service representative. Nah, ini tuh bertanggung jawab untuk menjaga hubungan pelanggan yang solid dengan menangani pertanyaan dan masalah dengan kecepatan, profesionalisme, dan empati. Perusahaan mencari kandidat pekerjaan dengan kemampuan komunikasi dan keterampilan entry data yang sangat baik, sehingga peran tersebut juga mungkin memerlukan keterampilan penelitian untuk memecahkan masalah pelanggan. Next. Selanjutnya yaitu perkembangan bisnis di era digital. Dunia bisnis telah berintegrasi dengan teknologi. Teknologi mulai dibangun atau dirancang untuk mengatasi sekaligus membantu para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis ke arah yang lebih baik. Dengan begitu, pekerjaan atau aktivitas yang berhubungan dengan bisnis akan lebih mudah dilakukan dengan memanfaatkan sistem kerja yang efektif dan efisien. Untuk menjalankan bisnis ke arah yang lebih baik, perusahaan diharuskan menghadapi berbagai tantangan demi mencapai tujuan penting seperti memanfaatkan peluang, yaitu untuk membuka pasar baru, memperoleh pelanggan baru, dan mengembangkan produk dan layanan baru. Yang tujuan yang kedua yaitu perusahaan ingin meminimalkan resiko yang mungkin timbul akibat disrupsi teknologi baru, model bisnis baru, dan pesaing baru di dunia digital. Strategi tersebut dicapai untuk mengatasi digitalisasi, mempertahankan hidup perusahaan. Untuk tantangan yang akan dihadapi perusahaan di era digital, yang pertama, memahami kebutuhan untuk berubah. Yang kedua, fokus pada tujuan yang sebenarnya. Di sini digitalisasi tidak boleh dilihat sebagai hal baru. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi bisnis berinovasi dalam cara perusahaan mengelola produk dan layanan pelanggan. Tantangan yang ketiga yaitu memuaskan kebutuhan. Saat ini konsumen menggunakan ponsel cerdas mereka dalam bagian besar aktivitas sehari-hari. Orang mengharapkan hasil dan jawaban yang instan. Perusahaan perlu melihat ini sebagai peluang. Untuk tantangan yang terakhir yaitu mengelola informasi dalam jumlah besar. Big Data menawarkan cara baru untuk mempelajari tentang target audiens, sehingga perusahaan dapat mengumpulkan informasi tentang preferensi konsumen dan sebagainya. Untuk peluang bisnis di era digital, yang pertama ada fintech atau finance teknologi. Fintech menggambarkan perusahaan atau organisasi yang melakukan layanan keuangan dengan menggunakan software, perangkat seluler, internet, atau layanan cloud. Yang kedua, software as a service atau SaaS merupakan model distribusi perangkat lunak tempat penyedia layanan menghosting aplikasi bagi pelanggan melalui internet. Untuk yang ketiga yaitu cloud hosting. Di sini cloud hosting adalah server dan infrastruktur jaringan yang membagi satu server fisik menjadi beberapa virtual server dengan menggunakan sebuah software. Yang terakhir, online marketing. Next. Oke, untuk selanjutnya model bisnis dari e-commerce. Next. Oke, e-commerce merupakan bagian dari bisnis online yang berkaitan dengan aktivitas pembelian dan penjualan melalui internet. Ada setidaknya 4 kategori umum dalam model bisnis. Yang pertama,
Basines tuh Basines atau disingkat jadi B2B e-commerce. Nah, itu bisnis yang menjual produk atau layanannya ke bisnis lain. Terkadang pembeli adalah pengguna akhir, tetapi seringkali pembeli menjual kembali ke konsumen. Nah, transaksi B2B itu umumnya memiliki siklus penjualan yang lebih lama, tetapi nilai pesanan lebih tinggi dan memberikan berulang yang lebih banyak. Oke, untuk yang kedua, business to consumer atau disingkat dengan B2C e-commerce. Nah, model B2C adalah model bisnis yang paling umum, jadi ada banyak pendekatan unik di bawah kategori ini. Nah, apabila konsumer membeli di toko online sebagai konsumen, seperti lemari pakaian, perlengkapan rumah tangga, hiburan, maka akan dikategorikan sebagai bagian dari transaksi B2C. Untuk yang ketiga, eh, consumer to consumer atau disingkat C2C e-commerce dengan membebankan biaya transaksi customer to business atau disingkat C2B e-commerce. Nah, model bisnis ini eh, seperti sebuah situs yang mungkin mengizinkan pelanggan untuk memposting pekerjaan yang ingin mereka selesaikan dan memiliki tawaran bisnis untuk peluang tersebut. Nah, model ini merupakan kebalikan dari model B2C yang dimana justru bisnis yang menghasilkan produk dan layanan untuk konsumsi konsumen. Next. Metode operasi dalam bisnis e-commerce. Pertama itu direct to customer atau kirim langsung kepada konsumen, tidak memerlukan perantara. Dengan pemotongan perantara, maka akan muncul produk generasi baru yang dapat membangun pengikut setia dengan pertumbuhan yang cepat. Metode ini menunjukkan bahwa D2C dapat terus menjadi area untuk inovasi dan pertumbuhan. Metode yang kedua yaitu white label and private label. White label dalam metode ini menggunakan nama kita sebagai label dari produk generik yang dibeli dari distributor. Dengan kata lain, distributor menjual produk banyak juga atau pengecer yang dapat memberikan label nama produk sesuai nama masing-masing. Sedangkan pada private label, pengecer menyewa produsen untuk membuat produk unik untuk dijual secara eksklusif. Dengan private labeling dan white labeling, kita dapat tetap bertahan pada investasi dalam dan produksi serta mencari keunggulan dalam teknologi dan pemasaran. Contoh dari white labeling dan private labeling ini sering kita jumpai di beberapa produsen seperti hijab ataupun baju yang sering menawarkan menjual jenis baju seperti mereka, tapi bisa request dengan nama atau label mereka sendiri. Metode yang ketiga yaitu wholesaling atau yang biasa dikenal dengan pendekatan grosir. Metode ini digunakan pengecer untuk dapat menawarkan produknya secara massal dengan harga diskon. Grosir secara tradisional adalah praktik dari B2B, tetapi banyak pengecer telah menawarkannya kepada konsumen yang sadar anggaran dalam konteks B2C. Metode yang keempat yaitu dropshipping. Dropshipper akan memasarkan dan menjual barang yang dipenuhi oleh pemasok pihak ketiga. Dropshipper tidak sebagai perantara dengan menghubungkan pembeli ke produsen, tetapi dropshipper bisa menggunakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu mengintegrasikan inventaris dari pemasok di seluruh dunia di situs belanja milik mereka. Dengan kata lain, dropshipper itu sebuah usaha yang mengambil pemasok dari luar untuk mereka jual kembali, tapi tidak menggunakan label mereka sendiri, tapi mengikuti supplier yang mereka ambil. Yang metode terakhir yaitu subscription service. Metode subscription service adalah metode langganan yang banyak dapat kita jumpai di beberapa merek terkenal seperti Matahari, Starbucks, atau sekarang merek-merek yang dikenal anak muda yang harganya cukup terjangkau itu ST Indonesia. Nah, mereka itu menawarkan semacam subscription service di mana mereka akan memberikan royalti ketika para member atau para pelanggan itu telah membeli di beberapa tahap. Misalkan dalam periode yang pertama itu akan setelah 3 pembelian itu pelanggan itu akan diberikan gratis 1 minuman atau barang free dari mereka sebagai layanan atau bentuk dari subscription service tadi. Nah, Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan dan juga kesalahan dalam penyampaian informasi dan juga materi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Untuk sesi diskusi akan lanjutkan di forum yang ada di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.